sepengetahuan saya gitu kan. Pengetahuan itu orang-orang kan berbeda-beda. Ini pengetahuan saya. Jadi Syekh Maulana Jalaluddin Rumi itu punya seorang kekasih. Kekasihnya itu gurunya. Oke. Nah, jadi saking cintanya beliau sama gurunya, Ada anak Betawi mau membudayakan Betawi dengan cara yang lain. gitu. Dan Keren ini banget. tarian ini tidak diperuntukkan untuk yang agama Islam aja, Bang. Oh ya? Iya. Berarti berarti yang non Muslim juga bisa dong? Boleh, kenapa enggak? Oke. Sampean pernah nggak ngerasain atau paling lama nari itu berapa lama? Pernah kejadian mungkin seumur hidup itu sekali. Oke. Dan itu nggak bisa diulang. Itu berapa lama? Saya pernah latihan di Madrasah Malaka. Itu jam 11:30 malam. Oke. Jam 12 lah, lebih dikit, kalau kurang lebih segitulah, jam 12 sampai orang terhim menjelang Iya. Jadi tergantung bagaimana rasa yang dilakukan oleh sang penari itu bahasanya disampaikan kepada ke audiens. Apakah audiens ini menerima rasa yang sama atau tidak? Oke, sekarang saya tanya balik. Bang Noval nggak hanya pure ngeliat saya tok yang nari kan. Ada beberapa penari yang lain. Ya tinggal balik lagi kepada Bang Noval. Apa yang mereka gerakan, apa yang mereka persembahkan itu ngeresep nggak pada gitu aja. Iya. Sama yang Abang lihat. Iya sih, memang beda sih. Artinya gini, gue kan beberapa kali sempat ngelihat lo live ya, sempat ngelihat sampean live nih nari secara langsung. Itu dan waktu kita kolaborasi aja, gue juga pribadi kayaknya feel-nya emang lebih dapet sama sampean sih gitu. Artinya gue ngerasain sesuatu hal yang berbeda ketika ngelihat sampean nari dengan tanpa mendiskreditkan orang lain penari-penari lain. Cuma agak cocok-cocokan ya, dan lebih cocok ke sampean gitu, karena ngelihatnya bahwa ketika sampean nari tuh, wah itu kelihatan sakralnya gitu loh, kelihatan mistiknya, dan kelihatan bahwa ada sesuatu hal yang ingin sampean sampaikan kepada orang banyak bahwa ini adalah mahabbah tanpa ucapan tapi melalui gerakan gitu. Salah satu persembahan kepada Tuhan. Wah, ini merinding. Sumpah ini gue nggak gue buat tapi beneran merinding. Karena pencetusnya sendiri itu menurut saya pencetusnya siapa sih sebenarnya? Ada beberapa kategori. Mungkin yang banyak orang kenal itu ada yang terkenal itu Syekh Maulana Jalaluddin Rumi. Dan ada satu kategori lagi yang mencetuskan ini gitu. Jadi kalau ceritanya maaf ya, saya juga kan kenal tari Sufi baru tadi pagi. Ada orang-orang muter terus saya nanya itu tarian apa, tarian Sufi gitu. Nah, kalau untuk kurang lebihnya minta maaf gitu, karena yang saya tahu sepengetahuan saya gitu kan pengetahuan itu orang-orang kan berbeda-beda. Ini pengetahuan saya. Jadi Syekh Maulana Jalaluddin Rumi itu punya seorang kekasihnya itu gurunya. Oke. Nah, jadi saking cintanya beliau sama gurunya namanya Syams Tabriz, dan ada beberapa guru sufinya yang di luar itu gitu, karena yang banyak orang kenal itu Syams Tabriz. Jadi beliau Syekh Maulana Jalaluddin Rumi ini berguru dengan Syams Tabriz. Kemudian singkat cerita Syams Tabriz ini pulang kembali kepada pangkuan yang esa, meninggal. Kemudian bahasa kitanya ini Syekh Maulana Jalaluddin Rumi ini galau. Oke. Jadi saking galaunya, saking gundanya, saking rindunya, rungkat ya berarti bahasa sekarang. Rungkat kalau kata bahasa anak kali baru ya. Syekh Maulana lagi rungkat kan, Syekh Maulana rungkat lah gitu. Kayak gitu. Terus akhirnya beliau jalan-jalan ke suatu pasar. Oke. Bukan mau beli jengkol sama sayur sawi ya. Nah, jadi beliau keliling-keliling pasar dengan pada saat itu beliau mendengar seorang patrian besi. Kalau sekarang patrian besi itu yang mungkin buat nambel gibirnya nenek-nenek di sini kali ya, yang patri besi itu. Oke. Kurang lebih suaranya kayak ting
ting ting. Oh iya iya iya. Nah kemudian Syekh Maulana Jalaluddin Rumi ini beliau berputar-putar, konon murid yang menyaksikan itu 3 hari 3 malam sudah nampak bumi, kayak orang terbang. Oh, oke. Wow. Berarti, aduh, sakral banget berarti ya tarian ini ya. Bisa dikatakan seperti itu, Pak. Kang, kalau tadi kan Syekh Maulana menurut cerita sampean itu kan bahwa Syekh Maulana itu pernah Syekh Maulana Jalaluddin Rumi pernah nari bahkan 3 hari ya, tidak berhenti. Nah, sampean pernah nggak ngerasain atau paling lama nari itu berapa lama? Pernah kejadian mungkin seumur hidup itu sekali. Oke. Dan itu nggak bisa diulang. Itu berapa lama? Saya pernah latihan di Madrasah Malaka. Itu jam setengah 12 malam. Oke. Jam 12 lah, lebih dikit kalau kurang lebih segitulah, jam 12 sampai orang terhim menjelang subuh. Itu tanpa jeda, tanpa berhenti, tanpa keluar keringat, dan tanpa capek, lesu dan sebagainya. Dari jam 12 lewat malam dikit malam sampai ke menjelang subuh terhim. Wow. Itu yang menurut saya durasi yang terlama dan tanpa jeda berhenti. 4 jam berarti dong. Mungkin lebih 4 jam setengah. 4 jam setengah ya. Itu nggak pusing kan? Sama sekali. Keluar pun enggak, itu yang saya bingung. Oh ya. Dan itu nggak bisa pada saat itu apa yang dirasakan? Yang dirasain itu cuman saking nikmatnya udah nggak ada lagi diriku di bumi ini. Gitu. Yang ada cuman ya yang tunggal yang menjelma menjadi, ya pokoknya nggak ada yang nggak apa ya, pokoknya itu yang saya rasain cuman enjoy, nikmat. Terus cuman kayak kedip-kedipan lampu yang saya lihat. Karena madrasah full saya matikan, padamkan, dan anak-anak yang nungguin itu sudah tertidur. Sampai saya dipanggil sama keponakan tuh Ferdi, kayak bang gitu. Saya dengar suaranya tapi belum mau berhenti. Kayak gitu sih. 4 jam 30 menit hampir ya, 4 jam 4 jam setengah. Itu menurut saya tuh paling lama. Itu paling lama. Gokil. Nah, gua aja ya mungkin ya kalau gue nari tarian sufi paling ya 5 menit dia udah puyeng gitu. 5 menit juga udah pusing kan gue gitu. Adakah ritual khusus? Ini pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan penasaran juga dari teman-teman yang menyaksikan atau yang pernah melihat tarian sufi. Adakah ritual khusus yang dilakukan sebelum tari? Ada. Okay. Salah satunya kita wudhu. Harus punya wudhu. Karena adab wudhu itu nggak hanya cuma nari dan nggak hanya cuma sholat. Kayak kita mau makan, terus mau tidur, mau berkendaraan pergi jauh, saya diajarkan selalu punya wudhu sama guru-guru kayak gitu. Nah kemudian setelah wudhu, dan kalau untuk yang cewek wanita itu saya teruntukkan, saya takut salah gitu, cuman belum tahu persis untuk menjaga-jaga, karena buat saya pribadi tarian ini harus terhindar dari hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan kan kalau wanita itu kadang-kala ada bukan haid kadang-kala ada haid ya. Emang mayoritas wanita itu haid. Nah, pada saat mereka yang lagi sedang haid itu saya nggak perbolehkan nari. Kayak gitu. Oh, itu nggak boleh nari berarti ya? Nggak boleh. Tahu ya kalau di luar sana. Tapi kalau untuk di Tari Sufi Jakarta Utara itu mending jangan dulu gitu. Nah, terus kemudian itu ada tawasul, salawat, syahadat, dan ya doa-doa sama leluhur-leluhur, guru-guru, Al-Fatihah lah. Kirim Fatihah ke guru-guru, termasuk jadi ke Syekh Maulana nggak sih? Betul. Syekh Maulana Rumi ya. Nah, jadi pada saat kita pakai atribut atau jubah atau tenur yang orang kenal, itu enggak sekedar kayak kita pakai selesai gitu. Kita harus duduknya ngadep kiblat, dan cara duduknya itu duduk atahiyat awal seperti itu. Dan kemudian
ada beberapa statement yang lainnya. Oke. Banyak banyak penari sufi yang bisa nari tapi tidak memperhatikan adab-adab tertentu. Oke, gitu. Sehingga itu mungkin yang membedakan antara antara penari sufi mungkin itu kali ya yang membedakan, bisa jadi membedakan rasanya ya gitu ya, karena adab-adab itu penting kan gitu. Oke. Wow. Gila. Ini ada apa nih, Kang? Ini miniatur Whirling Dervish namanya. Oh, ini miniaturnya. Miniatur Whirling Dervish. Dan jadi kita belum ceritain kalau tarian sufi itu muternya itu ke kiri. Oke. Kayak jam sayang di rumah. Dan perhatiin dia aja, ini muter ke kiri kan? Iya. Ini bikin sendiri? Dibantu teman, salah satu sedulur penari juga. Kemudian kalau ngerapin disebut bahasa kerennya finishing. Okay. Saya finishing di rumah. Nah kemudian ya ini hasilnya. Di sini ada satu penari dan di sini ada salah satu syekh lah, ibaratnya guru pengajar. Dan kalau di Turki itu sebelum nari kita pakai jubahnya hitam. Oh, hitam. Kemudian itu tenura yang warna putih seperti ini. Jadi sebelum menari itu salah satu syekh gitu atau penari sufinya Whirling Dervish yang dikenal di Turki itu setelah mereka ruku memberi penghormatan lalu melepas jubahnya, itu menyimbolkan menyimbolkan kenapa si hitam harus terpisah sama si putih, karena kita untuk menghadap ke sana ya mesti benar-benar bersih. Oke, menghadap Tuhan maksudnya ya. Menghadap Tuhan. Simbolisnya seperti itu, maknanya ya. Gitu. Wow. Keren loh. Ada anak Betawi mau membudayakan Betawi dengan cara yang lain. Gitu. Dan keren ini banget. Tarian ini tidak diperuntukkan untuk yang agama Islam aja, Bang. Oh ya? Iya. Berarti berarti yang non Muslim juga bisa dong? Boleh, kenapa enggak? Oke. Kayak di Bali itu mayoritas agamanya bukan Islam dan mempelajari tarian ini. Oke, berarti siapapun latar belakang apapun, usianya tidak dipatokin atau tidak ada usia khusus, siapapun bisa menari ini. Nah, kalau misalnya gue mau nari belajar nari sufi, itu di mana? Bisa di Yayasan Al-Badar, tempatnya Ustadz Najib Dawami di Rorotan. Itu setiap hari Minggu, setiap ba'da zuhur. Hari Sabtunya itu di Pondok Pesantren As-Solihin Al-Abror di tempatnya Kiai Ahmad Mukhlis Fadil. Oh iya. Gratis. Iya. Oh, itu free semua? Free. Gratis. Semua atribut, baju, air minum disediakan. Berarti bisa ya, siapapun. Jadi enggak kalau misalnya nanti ada teman-teman band baru yang pengen belajar nari sufi gitu kan, itu artinya boleh banget dan itu bisa dilakukan di Rorotan, di tempatnya tadi Yayasan Al-Badar, sama di tempatnya di Pondok Pesantren As-Solihin Al-Abror, tempatnya Yai Mukhlis ya. Wow. Itu berapa lama nari? Apa nih? Nah, latihan. Kalau latihan itu bukan kayak kita lagi nanam kangkung bisa diprediksi. Iya. Kalau kita nanam kangkung, kita misalkan nyebar bibit itu hari Senin, terus minggu depan kita bisa panen. Nggak bisa kayak gitu. Hikmat nggak bisa kayak gitu. Oke. Berarti belajar itu hikmat. Harus sabar. Harus sabar, melatih juga kan, artinya melatih ini ya, hati, melatih pikiran, biar tidak ada aura-aura negatif. Jangan terlalu ambisi ingin ditonton orang. Oke. Karena Syekh Maulana Jalaluddin Rumi, beliau nari ini bukan untuk diperlihatkan, untuk dibanggakan, karena kemahabahan sama seorang gurunya, saking rindu sama kekasihnya, saking kangen sama kekasihnya, tercetuslah beliau tarian ini. Makanya kalau orang yang
eh, pelajari tarian ini, terus kemudian buka latihan, terus ditarifkan, kemudian ingin perform, ingin dilihat dan dikenal banyak orang, kemudian sikut sana sikut sini yang ngambil job. Berarti tidak sesuai dengan apa yang diturunkan atau apa yang dilakukan oleh pencetusnya, yaitu Syekh Maulana Jalaluddin Rumi. Ya berarti benar-benar harus murni banget ya, murni, dan memang ya menari ya berdasarkan dari hati dan pikiran sebagai salah satu bentuk mahabbah tadi seperti yang sampean bilang. Wow, mantap, 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 mantap. Sebat lagi Bang. Iya. Sebenarnya gue pengen ngobrol banyak banget. Ada beberapa hal juga yang pengen diomongin. Tapi karena waktu kita terbatas sebenarnya. Bukan waktu terbatas. Gimana tuh? Daya pikir kita aja yang serba apa-apa waktu gitu. Ya. Sebenarnya kalau misalnya gue sih nggak jadi masalah, 2 jam juga gue jamanin gitu kita ngobrol. Tapi enggak. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita ini closing. Apa keinginan misi? Bukan misi. Apa keinginan Kang Fajar yang sampai hari ini, kan Kang Fajar ini Tari Sufi Jakarta Utara ini sudah kemana-mana. Artinya orang sudah mengenal Tari Sufi Jakarta Utara, gitu loh. Apa keinginan dari Kang Fajar yang terakhir? Bukan yang terakhir. Besok mati dong. Puasa belum tuntas saya Bang. Mana mau udah masak jengkol buat sahur. Enggak. Apa salah satu pencapaian yang belum tercapai yang Kang Fajar nih kayak gue pengen banget nih sini? Salah satunya ada beberapa sih. Yang pertama, ingin pergi ke makamnya Syekh Maulana Jalaluddin Rumi. Terus itu gue pengen banget itu juga, gue pengen banget. Mudah-mudahan ada orang baik yang ngasih endorse gue pergi ke sana. Amin. Aduh, pengen banget. Sumpah. Semoga saya punya hati besar, suatu saat pasti sampai di sana. Amin. Doain. Itu gue pengen banget, Kang. Sumpah gue pengen banget. Pengen tahu dan pengen nari di sana. Iya. Pengen tahu ilmu baru dan karena ilmu yang di sini mungkin sama yang di sana kan jauh beda gitu kan, karena kita harus banyak pembaharuan seperti itu biar nggak kudet gitu. Nah itu sih salah satunya. Itu salah satunya. Dan yang kedua itu saya pengen terutama di sekolah-sekolah Jakarta, tempat kuliah di Jakarta itu diadakan eskul tarian sufi, eskul hadroh. Karena saya bilang tadi, saya itu pernah ke Jawa Timur, Jawa Tengah, kurang lebih sebulan 14 hari kurang lebih. Saya keliling dan saya merasa cemburu gitu sebagai putra daerah. Kok di sana yang maaf bukan di Jawa itu yang fasilitasnya keterbatasan, terus di Jakarta lebih wah, bukan kayak gitu. Jadi cemburunya saya, kenapa kok di pelosok sana itu bisa, kenapa di Jakarta yang serba apa-apa di fasilitasi atau itu, ada kok nggak bisa. Itu sih itu yang saya ambisi. Dan alhamdulillah kebetulan objek tari sufi ini bukan pekerjaan saya. Saya bekerja di Dinas Pendidikan Bekasi. Oke. Dan saya juga minta bantuan, ada 2 sekolah yang sudah memakai tarian sufi untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah itu, nah itu salah satunya di tempat saya di SDN Kota Baru 1. Oh, itu udah ada berarti. Udah ada belajar dan setiap acara entah itu perpisahan, entah itu mau buka bersama selalu saya lampiran. Abang kan pernah saya ajak. Iya. Nah kemudian di sekolah Al Azhar Sumarekon Bekasi. Oh di Al Azhar juga ada. Malah di sana Al Azhar penarinya sekitar 15 atau 9 apa 10 orang gitu, saya lupa. Wow. Situ. Kemarin ada perkumpulan Al Azhar se-Indonesia dan beberapa siswa Al Azhar itu menampilkan tarian sufi. Wow.
Gokil. Iya. Dan itu baru di Al Azhar Summarecon Bekasi yang ada. Dan baru iya. Wow. Dan Jakarta belum ada. Jakarta Makanya belum ada. saya sebagai putra daerah itu ngerasa cemburu, ngerasa kok stuck di sini putra daerah. Iya. Mungkin ini kali Kang. Mungkin sebagian orang bingung juga gitu loh. Di mana nih agar kita nih bisa ngadain ekskul di sekolah gitu untuk mengadakan tari sufi. Nah, mungkin mereka belum tahu secara menyeluruh mengenai bahwa di Jakarta Utara tuh ada tari sufi gitu kan. Mungkin. Makanya ya berharapnya mudah-mudahan tari sufi Jakarta Utara yang tadi sampean sampaikan ya, cita-cita tari sufi Jakarta Utara dengan adanya platform media. Berarti Instagram ada? Ada. Kalau Oke, Instagram ada. Instagramnya Tari Sufi Jakarta Utara 14410. Oke, Tari Sufi Jakarta 14410. Terus YouTube ada? YouTube belum sih. Belum ada tapi lebih aktif ke Instagram. Oke, kalau misalnya gue pengen manggil Tari Sufi Jakarta Utara untuk ngelatih di sekolahan. Itu bisa melalui Instagram Tari Sufi Jakarta Utara 14410. Di situ sudah terlampir nomor telepon. Oke. Dan sebagainya. Oke. Itu kalau misalnya dipanggil ke sekolah ada biayanya atau free? Yang namanya sekolah itu kan punya anggaran. Oke. Dan pelatih itu beberapa anak-anak juga butuh kebutuhan entah yang masih sekolah. Ada apresiasi lah, pokoknya ada apresiasi dari pihak sekolah, iya. Walaupun nggak ada nggak ada apresiasi nggak jadi masalah ya. Oke. Gitu. Siap. Jadi untuk para kepala sekolah atau dinas pendidikan, ini menjadi sebuah inovasi baru di sekolahan agar anak-anak itu punya bakat, bisa menyalurkan bakatnya dan kayaknya akan jauh lebih religius ya ketika menari tarian sufi, walaupun tidak sifat religiositas seseorang itu tidak kontan atau tidak bisa diukur dengan apapun gitulah gitu. Tapi minimal dengan mempelajari tari sufi ya tadi bisa mengetahui mengenai tentang mahabbah atau rasa cinta kepada Tuhan. Wow. Kang Fajar, siap. Ini gue harus tutup ya. Ntar kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Tapi dengan sesuatu hal yang berbeda, atau nanti Kang Fajar nari di Banbaru. Gitu. Jadi kita buatin video khusus tutorial cara berpakaian menggunakan tenur sebelum menari tarian sufi gitu. Ya, nanti ada time khusus dan caranya seperti apa, terus kemudian mulai dari duduk, mulai dari berdiri sampai berdiri, terus kemudian sampai gerakan macam-macam sampai akhirnya tadi sampai kepada rasanya gitu loh. Siap, terima kasih Kang Fajar, terima kasih matur suwun. Sami-sami. Ya, terima kasih sudah mau hadir di Banbaru. Semoga Tari Sufi Jakarta Utara bisa tersalurkan. Amin. Untuk bisa ngisi di sekolah-sekolah, ngisi di perkuliahan-perkuliahan. Amin. Ya, dan semoga juga kita bisa berangkat ziarah ke makamnya Syekh Maulana Jalaluddin Rumi. Dalam waktu dekat. Amin dalam waktu dekat. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini kan? Itulah. Iyalah. Gitu. Kang, terima kasih ya. Suun ya, suun.